Sultan Modot. Ali Nujum? Hah? Kenapa ente malam-malam kesini? Ah! 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 Ali Nujum? Ali Nujum? Repot sekarang. Ngambil air aja pakai nomor urut. Panasnya. Nawas! Nawas! Kemana anak ini? Nawas! Abu? Nawas mana? Tahu, Mah. Tadi waktu Abu ngambil air, dia masih tidur di sini. Emang di belakang nggak ada? Gak ada. Tuh kambingnya teriak-teriak, belum dikasih makan. Kemana itu anak? Ya, Bu. Mama mau ke pasar, kamu jaga rumah ya. Mah, Abu mau berangkat kerja. Ya, kerjanya nanti setelah Mama pulang dari pasar kan bisa. Ya, Mah. Ini hari pertama Abu masuk kerja. Masa Abu datang telat sih? Telat sebentar kan gak apa-apa. Lagian kamu kan kerjanya sama papanya Hanifah. Santai, santai. Nggak enak dong. Mentang-mentang Abu dapat referensi kerja dari Hanifah, masa Abu datang seenaknya? Malu. Ya sudah, cuma sebentar ini. Kalau gitu, rumahnya Abu tinggal ya? Jangan. Kamu kan tahu rumah ini gak ada pintunya, gak ada kuncinya. Nanti kalau orang masuk gimana? Emang orang masuk mau ngambil apaan sih, Mah? Nggak ada apa-apa di rumah kita. Jangan. Pokoknya jangan. Orang Mama gak lama ini. Bener ya? Jangan lama-lama. Bener, iya. Iya. Abu, Hah? ini kan kerudung Mama, kok kamu pakai? Pantesan Mama nyari-nyari gak ketemu. Ya Mama juga suka pakai ikat kepalanya Abu. Mau dilepas sekarang? Enggak. Udah kotor gitu. Udah di rumah dulu. Iya. Jangan lama-lama ya. Iya. Nawas. Marfuah, kenapa ente pengen ketemu sama Ana? Hah? Harman ya? Kangen? Enggak, Tuan Putri Zubeda mau bicara sama Nawas. Jubeda? Tuan Putri, ini Nawas. Nawas. Jubeda, kenapa ente pengen ketemu sama Ana? Ada Jo? Enggak, Zubeda mau nanya soal Abu. Soal Abu? Gimana kabarnya Abu? Abu kangen nggak sama Zubeda? Atau dia biasa-biasa aja? Jangan-jangan dia malah senang-senang lagi sama Hanifah. Abu kok nggak ngehubungin Zubeda sih? Mestinya kan dia minta maaf sama Zubeda. Dia kan punya salah sama Zubeda. Masa Zubeda sih harus ngehubungin Abu? Iya ya, dia lagi senang-senang ya sama Hanifah. Ya udah, kalau begitu Ana pulang aja. Aduh. Zubeda belum selesai ngomongnya. Jadi ente panggil Ana kemari cuma mau buang kesel saja? Ente kalau mau marah sama si Abu, jangan sama Ana. Zubeda kan pengen tahu informasi soal Abu. Gimana? Si Abu baik-baik saja, biasa-biasa saja. Tuh kan Marfuah, Abu biasa-biasa aja. Terus gimana? Sekarang si Abu sudah dapat kerja. Kerja? Iya, Kerja di mana? di kantor Fafinya si Hanifah. Tuh kan Marfuah, pasti deh si Hanifah narik kerja Abu di kantor papinya supaya dia punya kesempatan deket-deket sama Abu. Nanti bukannya kerja, malah pacaran. Tuh kan, Abu kan jadi makin lupa sama Zubaida. Aduh, kalau begitu Ana permisi. Nawas, Zubaida kan belum selesai ngomongnya. Terus gimana sama Abu? Pedang wasiat pemberian kakek Ana masih tetap utuh dan makin bersinar. Sesuai petunjuk wangsit Ana semalam, Ana harus kasihkan pedang ini kepada Tuanku Sultan Modot untuk menambah kewibawaan dan kejayaan beliau. Berarti sekarang Ana harus segera menemui Tuanku Sultan Modot. B-A-B-U-B-U Babu M-O-N-K-U Montok. Oh, Babu Montok. Peran apaan sih ini? Bicara masalah Babu Montok. Ente berangkat kerja nggak aja-aja ya? Ente mau cari muka di depan Panglima ya? Hah? Supaya naik pangkat begitu? Supaya Ana terus dipecat, begitu? Soun, Ana dari tadi nunggu ente di pos ini. Makanya Ana nggak berani absen. Nunggu ente, tadi kira nggak setia kawan lagi. Oh, jadi ente belum absen juga ya? Belum. Oh. Kalau begitu Ana hargai kesetiakawanan ente.
Ya sudah, kalau begitu ayo kita absen. Ayo. So, tunggu ana dong. Udah ana nunggu, dialin lagi. Sultan Modot, stop. Ente lihat nggak Sultan Modot di mana? Hah? Ya di singgasana, Tuan. Ana udah cari singgasana tapi kosong. Ya kalau jam-jam segini memang belum waktunya apel di singgasana, Tuan. Lagian Tuan ini nyari rajanya kayak nyari anak kecil aja. Tutan Medot. Kayak anak-anak mau ajak main sepeda. Ada apa sih, Tuan? Ini rahasia. Ana harus ketemu Sultan Modot di mana? Ya nanti di singgasana kan ketemu sama Tuan Sultan Modot. Nggak bisa. Ana harus ketemu Sultan Modot duluan sebelum tuanku Sultan Modot ketemu sama orang lain. Ini ada apa sih Tuan ini? Kelihatannya kok Tuan tergesa-gesa sekali. Ini rahasia. Tahu nggak? Hah? Ente masa nggak tahu tuanku Sultan Modot di mana? Hah? Ente jangan sok bahlul deh. Ente kan prajurit. Jalan. Wahid, jangan pelongo-pelongo. Kurang ajar. Sultan Modot. Hah? Ahli Nujum mau membunuh tuanku? Iya, Kapan kejadiannya, tuanku? semalam. Kurang ajar. Bagaimana ceritanya, tuanku? Begini, sewaktu ana tidur lelap, tiba-tiba ahli nujum masuk dengan membawa pedang yang sangat tajam. Terus ana dibangunkan. Tentu saja ana terkejut, Panglima. Terus? Kemudian dia mengarahkan pedangnya ke tubuh ana. Ana berteriak, Terus, tuanku? Ana terbangun dari tidur. Ternyata ana hanya bermimpi. Hei, Panglima. Kenapa ente tertawa? Itu kan cuma mimpi. Apa yang perlu ditakutkan, tuanku? Ente jangan sembarangan. Mimpi Sultan adalah firasat yang pasti akan terjadi, Panglima. Tuanku, mimpi ya mimpi. Mimpi itu kan cuma kembang tidur, tuanku. Panglima, ente ingat nggak? Waktu itu ana bermimpi. Sewaktu ana lari pagi, tiba-tiba ana tersiram air kotor oleh tukang pel istana. Apa kejadian esok harinya? Banjir besar terjadi di ibu kota Mujarab ini. Iya, tuanku. Benar juga ya, tuanku. Terus sewaktu ana bermimpi terpeleset kulit pisang, besok paginya setelah ana terbangun, kepala ana sudah benjol sebesar apel. Ternyata ana terjatuh dari tempat tidur. Terbukti kan? Iya, tuanku. Benar, tuanku. Ini lagi. Sewaktu ana mimpi, kaki ana digigit kambing. Ternyata esok harinya ente datang mau pinjam uang kepada ana. Tapi tuanku, apa hubungannya tuanku digigit sama kambing dan ana pinjam uang, tuanku? Itu namanya sama-sama merugikan ana dong. Terbukti sampai sekarang uangnya belum dikembalikan. Iya, tuanku. Makanya mimpi ana pasti akan terjadi. Ahli nujum akan membunuh ana, Panglima. Tapi tuanku Sultan Modot, untuk kasus yang ini kita harus lebih berhati-hati. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Jangan asal menuju aja, tuanku. Maaf Tuan Panglima, kami berdua datang terlambat. Panglima, jangan salahin ana. Gara-gara dia nih, mandinya terlambat. Ente sih yang nggak mau bangunin anak pagi-pagi. Songon Miun, terus ente kesini mau ngapain? Mau absen. Mau absen, Tuan. Son Myun, ente berdua keluar. Ana lagi ada pembicaraan penting dengan Panglima. Ayo, keluar. Tuan Sultan Modot ada di sini. Tuan, tadi dicari sama ahli nujum, Tuan. Tuh, Panglima. Bener kan? Mana ahli nujum bawa pedang. Panglima. Ahli nujum membawa pedang. Ente harus ambil tindakan, tahu? Songon Miun, Iya, Tuan. apa benar? Betul, Tuan. Terus kalian menanyakan nggak? Maksud daripada ahli nujum mencari tuanku Sultan Modot dengan membawa pedang? Ana tadi sih sempat nanya, Tuan. Tapi ahli nujum bilang katanya ini rahasia, Tuan. Jelas. Ente ambil tindakan. Tenang, tuanku. Tenang. Ini harus dipikirkan dengan matang. Siapa gadis yang tak cinta melihat Tuan juru bicara tinggi gagah dan berwibawa anak seorang juragan onta. Kalau udah begini, cewek mana yang naksir sama anak? Tinggi gagah keren lagi. Tuan juru bicara, saatnya membayar hutang. Suaranya tukang kredit. Tuan juru bicara, di mana kau? Hari ini ana khususkan waktu ana untuk ente supaya ente menyelesaikan hutang ana. Tuan juru bicara, Tuan juru bicara.
tawonnya masih ada. Berarti orangnya belum pergi. Tuan juru bicara, di mana ente? Nyaut, nyaut, di mana ente? Tuan juru bicara. Aduh, ya mama mana sih? Katanya cuma sebentar. Jam segini belum datang. Aku udah telat lagi. Kalau ditinggal, ntar marah. Tinggal? Enggak. Tinggal? Enggak. Tinggal? Tinggal? Enggak. Tinggal? Enggak. Tinggal. Ah, bodoh. Tinggal aja. Ya habibi, ana bakhindi. Nawas, ente dari mana aja sih? Dari pagi dicariin, pergi nggak pamit. Abu mau berangkat kerja pagi-pagi jadi telat nih. Ente ana baru datang. Udah nyerocos aja. Sudah kayak petasan ceplik. Ya udah, sekarang ente tunggu rumah. Abu mau berangkat kerja. Dah. Tunggu dulu. Ana mau ngomong. Aduh, ntar aja ngomongnya Nawas. Abu udah telat ya. Ini penting, ini penting. Aduh, Penting. apaan sih? Duduk dulu, duduk. Tadi Ana dari tempatnya Jubaidah. Hah? Ente ke tempat Jubaidah? Iya. Ngapain? Iya, membicarakan masalah ente. Terus Jubaidah ngomong apa? Jubaidah menanyakan status hubungan ente sama dia. Sebetulnya ente masih cinta nggak sih sama Jubaidah? Ya, Abu masih cinta sama Jubaidah, Nawas. Terus kenapa? 1 minggu ini ente tidak menghubungi dia. Hah? Kenapa? Abu udah berusaha telepon tiap hari, tapi nggak pernah ketemu. Ada juga Marfu yang bilang nggak ada terus. Terus Jubaidah ngomong apa lagi? Sekarang ente ditunggu sama Jubaidah. Jubaidah mau bicara sama ente. Sekarang? Aduh, gimana ya? Abu udah telat nih. Nawas, gimana kalau ketemunya besok aja? Tidak bisa. Jubaidah cuma kasih waktu hari ini. Kalau ente hari ini tidak bisa bicara sama dia, berarti hubungan ente benar-benar putus, benar-benar hancur. Kalau ana sih sudah kasih penawaran sama Jubaidah. Kalau hubungan ente benar-benar putus, ana siap jadi penggantinya. Sialan ente. Abu harus temuin Jubaidah sekarang. Nawas, kambing ente udah trek-trek dari pagi minta makan. Sekarang udah Abu lepas, biar dia cari makan sendiri. Sana. Ya ampun. Abu. Wah, brengsek. Kambing anak ente lepas. Kurang ajar. Sultan Modot! Sultan Modot! Sultan Modot! Sultan Modot! Aduh, Memang kusuk. ngapain ente tengah jalan? Berisik. Sultan Modot! Sultan Modot! Sini dulu. Ente ngapain bawa pedang segala? Bukan urusan ente. Ana mau cari tuanku Sultan Modot. Sultan Modot! Sultan Modot! Sini dulu, jangan melari aja. Ente bawa pedang, mau cari-cari tuanku Sultan Modot lagi. Jangan-jangan ente punya niat jahat ya? Mau nyelakain tuanku Sultan Modot ya? Mau membunuh ya? Mau makar ya? Biar ane laporin Panglima sekalian. Enak aja ente main asal tuduh. Terus ente mau ngapain dong bawa pedang segala? Jubir. Ini sebenarnya rahasia. Cuman tuanku Sultan Modot yang boleh tahu. Tapi berhubung ente mencurigain Ana, Ana terpaksa menceritain sama ente. Ya udah cepet, apaan sih Ana semalam dapat wangsit. Wangsit? Wangsit apaan? Untuk menambah kewibawaan dan kejayaan tuanku Sultan Modot, Ana harus memberikan pedang wasiat pemberian kakek Ana. Ini pedangnya. Pedang wasiat? Iya. Jangan pegang-pegang. Gila bener. Yang boleh pegang cuman tuanku Sultan Modot. Gatel tangan ente. Udah, Ana buru-buru. Ya Sultan Modot. Jubir. Ente ngapain mojok di sini? Rahasia, bukan urusan ente. Dikit-dikit sana. Enak aja. Tadi rahasia Ana ceritain ke ente. Sekarang rahasia ente ceritain dong ke Ana. Oh iya, tapi ente jangan bilang-bilang ya. Iya. Ana Apaan lagi dicari-cari sama tukang kredit. Biasa bayar utang, makanya Ana ngumpet di sini. Itu mah bukan rahasia. Itu kebiasaan ente. Tapi nanti kalau ente ketemu sama tukang kredit, nanyain Ana, bilang aja nggak ada ya. Nggak janji deh. Sultan Modot. Anu Jum. Sultan Modot. Dasar jenggot. Perintahkan penangkapan Ali Nujum. Tunggu dulu Tuanku Sultan Modot. Bukti-bukti kita belum cukup, Tuanku. Bukti apa lagi, Panglima? Saksi mata sudah ada, tahu. Betul, Tuan Panglima. Kita harus mengambil tindakan lebih cepat. Ini namanya perbuatan makar. Harus kita ambil tindakan lebih awal. Biar sekalian saya bacok. Tunggu dulu. Kelamaan. Sekarang Ana yang ambil keputusan. Son Mion, Ya, Tuan. tangkap dia. Siap, Tuan. Masuk penjara. Goblok. Tadi suruh tangkap, Tuan. Ali Nujum. Tangkap dia.
tuanku, untuk keselamatan tuanku Sultan Modot, sebaiknya tuan bersembunyi di tempat yang aman. Begitu. Iya benar tuanku. Sekarang juga tuanku pergi. Pergi! Cepat! Ente yang pergi! Anak tuanku. Ayo cepat! Goblok! Ana sembunyi di mana? Tuan Putri, kok Tuan Putri dari tadi duduk di situ terus? Lagi nungguin telepon dari Abu ya? Katanya sebel, kok ditungguin? Ah, Marfuah. Nah, tuh teleponnya bunyi. Pasti tuh Abu yang telepon. Ayo angkat Tuan Putri. Kamu aja deh yang angkat Marfuah. Loh, gimana sih? Tadi ditungguin. Sekarang teleponnya ada bunyi, Tuan Putri nggak mau ngangkat. Kamu aja yang bicara. Ayo cepet. Ya udah deh, baik. Halo, Marfuah di sini? Yah, Marfuah. Pasti bilang Jubaidah nggak ada lagi kan? Oh enggak, sekarang Tuan Putri bener-bener ada. Oh ya? Mana? Abu mau ngomong. Jangan bilang Zubaida ada di sini. Oh, tadi Tuan Putri emang ada, tapi sekarang lagi ke kamar mandi. Tuh kan, bener. Marfuah, bilang sama Abu, tunggu Zubaida di lorong samping taman istana. Oh iya Abu, tadi Tuan Putri Zubaida pesan. Katanya sekarang Abu disuruh menunggu di lorong samping taman istana. Ya, Abu sebenarnya mau ngomong lewat telepon aja Marfuah. Soalnya Abu buru-buru mau berangkat kerja. Yaudah, bilangin nama Jubaidah. Sepulang Abu kerja, Abu telepon lagi, ya? Tuan Putri, Abu bilang katanya dia mau bicara di telepon aja. Soalnya dia mau buru-buru berangkat kerja. Gimana nih? Bilang sama dia. Kalau nggak mau ketemu sekarang, berarti hubungan kita putus. Oh iya Abu, tadi Tuan Putri Zubaida juga pesan. Katanya kalau Abu nggak bisa nemui sekarang, hubungan Abu sama Tuan Putri Zubaida benar-benar putus. Hah? Jubaidah ngomong gitu? Iya barusan. Maksud Marfuah tadi. Ya udah deh, bilang sama Jubaidah, Abu tunggu di sana sekarang ya. Bener ya, Marfuah sampein sama Tuan Putri Zubaida. Iya. Buru-buru, maaf. Gimana Marfuah? Gimana? Iya Tuan Putri, sekarang Abu katanya mau berangkat ke sana. Yaudah, kalau gitu kita ke sana. Jubaidah, ente mau kemana? Ente mau kemana? Mau pergi ketemu Abu. Mau ketemu Ali Nujum, Bah. Hah? Ali Nujum? Jangan Jubaidah, jangan. Itu sangat berbahaya. Emangnya kenapa sih, Bah? Sebaiknya ente jangan keluar. Jubaidah. Apalagi ketemu dengan Ali Nujum. Jangan Jubaidah, itu berbahaya. Emangnya ada apa dengan Ali Nujum? Jangan. Berbahaya Jubaidah. Selamat pagi, Tuan Ahli Nujum yang baik nan cerdik. Tukang kredit, Ana nggak butuh puji-pujian ente. Dan Ana nggak bakal ngambil kredit dari ente. Ente jangan salah paham sama Ana. Ana tidak menawarkan barang kreditan sama ente. Ana cuma ingin tanya, apa ente melihat Tuan juru bicara? Ana tahu? Ana sudah menduga bahwa tuanku Ahli Nujum ini adalah orang yang serba tahu. Tuanku Ahli Nujum, di mana Ana bisa menemui Tuan juru bicara? Tapi Ana nggak mau kasih tahu ente. Loh, kenapa tuanku Ahli Nujum? Tuan juru bicara punya hutang sama Ana. Sudah 3 hari dia menghilang terus. Ini, hutang-hutang yang harus dibayar. TV, 3 bulan. Kulkas, 2 bulan. Kompor. Ana nggak mau tahu urusan utang-utang juru bicara. Ana masih banyak urusan. Permisi. Loh. Tunggu dulu, tuanku Ahli Nujum yang baik hati. Memang ini tidak ada urusan sama ente. Tapi, kalau hutang-hutangnya tidak dilunasi hari ini, bisa bangkrut. Bisnis Ana macet. Fulus Ana tidak berputar. Tolonglah tuanku Ahli Nujum, kasih tahu di mana tuan juru bicara berada. Tidak bisa. Nanti kalau Ana ngasih tahu di mana juru bicara berada, nanti dia akan ceritakan rahasia Ana sama ente. Tenang, tuanku Ahli Nujum yang baik hati. Ana tidak ada urusan dengan rahasia-rahasia ente. Ana cuma lagi hutang. Namanya juga manusia. Pasti pingin tahu rahasia orang. Oh, jangan khawatir. Nanti, kalau tuan juru bicara menceritakan rahasia ente, Ana tutup kuping. Paling-paling rahasia korupsi. Sembarangan ini. Ana potong lidah ente. Jangan emosi begitu, tuanku Ahli Nujum yang baik hati. Kalau ente marah-marah,
darah kumat ente kambuh lagi. Hah? Ente bisa mati. Oh, sepertinya Ana pernah melihat pedang ini. Ini pedang wasiat. Oh, Ana baru ingat. Pedang ini mirip milik kakek Ana. Ini pedang wasiat pemberian kakek Ana. Ana paham sekarang. Berarti dulu kakek ente kredit pedang sama kakek Ana. Sembarangan ente. Ana penggal kepala ente. Jangan emosi begitu, Tuanku Ahli Nujum. Kalau ente tidak percaya, Ana masih punya buku catatan kredit kakek Ana. Model begini, kuno. Kalau ente mau barang seperti ini, Ana punya stok di rumah. Mau yang kreditan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dasar tukang kredit. Ujung-ujungnya ente nawarin barang juga. Brengsek si Abu. Kurang ajar ente Abu. Abu. Ente kurang ajar. Dilepas di mana kambing Ana itu? Kalau sampai kambing Ana dipotong orang, ente Abu anak hajar. Ngapain ente ngamuk-ngamuk, Namas? Itu, ya Mama, si Abu kurang ajar. Kambing kesayangan Ana dilepas. Salah ente sendiri. Kemana aja ente tadi pagi? Ana kan ketemu Jubaida, ngurusin si Abu ya Mama. Untung aja kambing itu dilepasin sama si Abu. Dia cari makan sendiri. Untung apa? Kambingnya belum ketemu. Bukannya nyari makan itu kambing, nanti dimakan orang. Sekarang si Abu harus bertanggung jawab, harus bantuin cari itu kambing. Ana mau nemuin si Abu ya Mama. Abu! Wah, Nawas bisa gila bener tuh kalau kambingnya nggak ketemu. Beda mana ya? Katanya disuruh nunggu di sini. Stop. Hei, ente pegawai istana bukan? Anda nggak pernah lihat ente? Belum, Pak. Ini saya baru mau ngelamar jadi tukang taman istana. Kantor personalia bukan di sini, tapi di sana. Iya, Pak. Tadi katanya saya disuruh nunggu di sini, Pak. Ya sudah. Kalau gitu jangan duduk di situ, nanti kotor. Duduk di bawah saja. Baik, Pak. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Wait, di sini. 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 Mana sih beda? Kok belum muncul juga sih? Tuan Putri, sekarang Abu pasti udah nunggu Tuan Putri di sana. Habis gimana Marfuah? Abah, yang mau diancam sama Ali Nujum mau dibunuh kan Abah, Zubaidah enggak. Jadi Zubaidah mau keluar sebentar ya, Bah. Mau lihat bunga-bunga di taman. Abah ngumpet aja di sini. Ente bagaimana, Jubaida? Bahaya yang mengancam Abah pasti juga mengancam Jubaida. Makanya Abah minta jangan keluar. Gak berhasil, Marfuah. Ya udah kalau gitu Marfu aja yang pergi. Marfu samain sama Abu kalau hari ini Tuan Putri nggak bisa ketemu dia ya. Bener juga kamu. Abah, kalau gitu biar Marfuah aja ya yang lihat bunga-bunga di taman untuk Zubaidah. Marfuah? Iya. Apalagi Marfuah? Loh, emangnya kenapa? Marfuah kan bukan keluarga kita. Jubaida, kalau Marfuah ketemu dengan Ali Nujum, ditanya, di mana Sultan Mutut? Dia bisa kasih tahu. Enggak. Marfu janji nggak akan ngasih tahu. Marfu akan diem aja. Tapi kalau ente diancam dengan sebilah pedang menempel di leher ente ditanya, di mana Sultan Mutut? Apa jawab ente? Ya Marfu kasih tahu Sultan Mokhtot ada di sini. Nah, iya kan? Bahaya. Gimana sih Marfuah kok kamu kasih tahu? Ya abis Marfu takut kan Marfu mau dibunuh Tuan Putri. Makanya ente berdua tidak boleh keluar. Tahu? Juru bicara. Ente ngapain celana ketemu di sudut istana ini? Hah? Bukan urusan ente ya. Juru bicara. Ente lihat nggak ahli nujum lewat sini? Ada tadi. Terus kemana perginya? Bukan urusan ente ya. Jubir. Hah? Ana nih nanyanya serius. Ente ngapain sih nyari-nyari ahli nujum? Ente dengar ya. Ana ini mau menangkap ahli nujum
karena dia berniat untuk membunuh Tuanku Sultan Modot. Mengerti ente? Juru bicara, ngapain ente ketawa? Panglima, ente kalau nggak tahu masalahnya nggak usah ikut-ikutan deh. Jubir, anak ini harus ikut-ikutan. Anak Panglima di Istana Mujarab. Keselamatan Tuanku Sultan Modot menjadi tanggung jawab anak juga. Mengerti? Iya. Tapi ente salah sekarang, Panglima. Ente nggak mengerti maksudnya si ahli nujum itu. Nah, itu ente tahu maksudnya. Apa maksudnya ahli nujum? Hah? Rahasia, secret. Juru bicara, kalau ente tidak mau katakan, itu berarti ente bersekongkol dengan ahli nujum. Dan ana bisa menangkap ente juga. Ntar dulu dong. Main tangkap-tangkap orang aja sembarangan ente. Kalau begitu katakan, apa maksudnya? Kalau tidak, ana tangkap. Iya. Tapi ente jangan bilang-bilang ahli nujum ya kalau anak kasih tahu ente nih. Iya, sudah katakan. Sebenarnya ahli nujum membawa-bawa pedang mencari Tuanku Sultan Modot itu. Untuk apa? Nanti ente kasih tahu ahli nujum lagi ya. Ana tangkap nih. Sultan Modot! Sultan Modot! Di mana ente? Sultan Modot! Sultan Modot! Sultan Modot! Ini dia ahli nujum. Sultan! Ya, macam-macam lo. Son, Miun, ente ngeliat nggak di mana Sultan Modot? Sultan Modot sudah berada di tempat yang aman. Kalau ente mau membunuh Tuanku Sultan Modot, hadapi dulu dua pendekar sakti. Ente mau melawan? Enggak! Udah tangkap Soul. Jangan pura-pura. Sultan Modot sudah memerintahkan untuk menangkap ente ahli nujum. Udah salam! Ayo, tangkap. Kita dulu, sabar, nanti ana jelasin. Tunggu dulu. Sabar ente, sabar. Lagi dia. Kejar. Enak juga Soul. Kurang ajar. Ayo cepat ini ya Soul. Coba kejar tuh. Ayo cepat tunggu Soul. Coba duluan. Marfuah, pasti Abu sekarang udah kesel nungguin Zubaidah. Bisa-bisa Abu marah sama Tuan Putri. Udah nggak jadi masuk kerja, nggak bisa ketemu lagi sama Tuan Putri. Duh, gimana dong Marfuah? Kita bohongin aja Sultan Modot. Bohongin gimana? Pura-pura kita lihat ahli nujum. Bener juga, Kang. Beda pasti ngerjain Abu. Kalau mau ngebalas bukan begini dong caranya. Nggak lucu. Udah dibela-belain nggak masuk kerja. Cuma disuruh nongkrong di sini aja. Itu dia si Abu. Abu. Brengsek ente. Awas. Brengsek. Mana Jubaidah? Kenapa tanya sama ana? Hah? Pasti ente sekongkol sama Jubaidah mau ngerjain Abu. Iya kan? Aduh, pinter ente. Seharusnya ana yang marah sama ente. Kenapa ente marah duluan sama ana? Hah? Kemana kambing ana? Masalah ini dulu Nawas. Apa sih maksudnya ngerjain Abu? Sampai-sampai Abu nggak bisa masuk kerja. Masalah kambing ana yang lebih penting. Ente lepas di mana kambing ana? Hah? Ente keterlaluan Nawas. Aduh, ente berani dorong-dorong ana. Kurang ajar ente. Ente kok mukul Nawas? Sialan ente. Jangan kamu. Jangan kamu. Nawas. Mana Abu? Tuan Putri, kayaknya itu tasnya Abu deh. Bener Marfuah. Pasti Abu udah kesal nungguin Zubaidah terus dia pulang. Bisa-bisa Abu marah sama Tuan Putri. Aduh, gimana Marfuah? Sekarang gantian Zubaidah yang harus minta maaf dong sama Abu. Iya. Tuanku Sultan Modot harus segera diberitahu agar dia tidak usah terlalu khawatir. Sebaiknya begitu, Panglima. Soun, Miun, apa-apaan ini? Ini ahli nujum. Tangkap Tuan. Tunggu dulu. Ente ini salah paham, ngerti? Salah paham. Ini sudah jelas. Ahli nujum mau membunuh Tuanku Sultan Modot. Kalian jangan main hakim sendiri, main tangkap-tangkap aja. Atas perintah Tuanku Sultan Modot untuk menangkap ahli nujum Tuan. Tunggu dulu. Dari tadi Tuan Panglima tunggu saja. Jangan-jangan Tuan Panglima beserta para pejabat mau memberontak, bersekongkol, melawan Sultan Modot. Ini musuh kita. Tunggu dulu. Tunggu dong, Soun. Ayo, kita mulai.
Bambang. Hati, hati, Bambang. Hati, hati, Scooby-Doo, Bambang. Hati, hati, Scooby-Doo, Bambang. Kelamaan. Yang itu yang kena. Ada apa ini? Bos ente. Halimah, ada apa? Sultan Modot, Itu ini Tuan Sultan. Modot. Jangan. Sultan Modot akhirnya. Sultan Modot! Sultan Modot! Yuk, lindungi Sultan Modot. Cepat lindungi. Sultan Modot, ini Sultan Modot. Hei, Sultan Modot. Modot. Tuanku Sultan Modot! Angin Nujum, berhenti, Tuan Sultan. Ente itu sempat-sempatnya minum Tuan Sultan. Hati-hati, para pejabat mujarab ini mau memberontak. Jangan percaya tuanku, jangan percaya. Ini orang bohong banget nih. Payah nih orang. Tunggu dulu tuanku Sultan Modot. Ini ada yang perlu dijelaskan tuanku. Iya tuanku, sebenarnya Ali Nujum tidak punya niat untuk membunuh, apalagi mencelakai tuanku. Ini Tuan pedangnya. Iya, Ini pedangnya. Tuan. Jangan percaya, Tuan. Jangan percaya. Tidak akan membunuh anak. Tidak tuanku. Makanya tuanku Sultan Modot, dengar dulu penjelasan kami. Jangan percaya, Tuan. Jangan percaya, Tuan. Tidak usah dipercaya lagi, Tuan. Bahaya. Bahaya ini. Nanti dulu. Biar dijelaskan dulu. Tahu, main bacok aja kayak preman. Iya Tuan, anak kan orangnya baik, bersahaja. Abu? 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 Oh, aku Putri. Silakan duduk, Tuan Putri. Gak usah ya, Mama. Abu ada? Abu kan kerja. Enggak ya, Mama. Tadi Zubaida janjian sama Abu. Cuma Zubaida belum sempat ketemu Abu. Abunya udah keburu pergi. Oh, kalau gitu dia bohongin saya. Dia nggak kerja. Sini, ente mau kemana? Ente mau kemana? Jangan pisahin. Jangan pisahin. Jangan pisahin. Awas ente. Udah, apa-apaan sini kalian ini? Nah, ini ada Zubaida. Tanya sendiri sama Zubaida. Anak kerja sama tidak ngerjain ente, hah? Jubaida, Abu? Abu mau minta maaf, Jubaida. Abu, mestinya Zubaida yang minta maaf. Abu, tunggu dulu. Jangan mesra-mesraan. Kambing anak, cari, ayo. Ente mesti tanggung jawab. Bentar ah. Tidak bisa. Nawas. Kenapa? Kambing ente udah pulang. Tuh di kandang. Sudah pulang? Iya. Waduh. Dua-duanya? Dua-duanya. Bagus, Kopi. bagus. Abu, untung sudah pulang. Kalau belum, anak tanggung ente. Sudah. Badan! Jubaida, kita ngobrol di luar aja yuk. Sudah sana. Iya, Pak. Makanya Nawas kalau kambingnya hilang kayak gitu ya? Iya. Makanya Mama takut dia bisa gila kalau kambingnya hilang. Menyerahkan pedang wasiat untuk menambah kejayaan dan kewibawaan anak. Iya Tuan, anak kan nggak pernah punya niat jahat sama Tuanku Sultan Modot. Anak kan masih setia sama Tuan. Dari tadi kan Ana udah bilang tuanku Sultan Modot. Tuan sih main asal nuduh aja. Iya tuanku. Ini lagi si Soun sama Miun. Serang aja tuan. Serang. Ya, kami kan cuma menjalankan tugas dari Tuanku Sultan Modot. Sudah. Cukup. Sekarang Ali Nujum, mana pedang wasiat itu? Baik Tuanku Sultan Modot. Nih Tuanku. Weh, mantep cing. Awas Sultan. Ente memang goblok, Miun. Goblok ente itu. Hah? Kan sudah dijelaskan, Miun, kalau Tuan Ahli Nujum itu tidak bermaksud membunuh Tuan Sultan Mogdot. Hah? Baru pedangnya mau diserahkan, ente sudah main serang aja. Lihat akibatnya. Akibatnya, ente yang salah, Ana juga ikut masuk penjara. Ente dibilangin kok malah ketawa.
Soun, baru kali ini Ana menikmati masuk penjara karena kesalahan Ana sendiri. Ternyata begini rasanya. Asik. Dasar dongok, memang dongok. Dibilangin nggak malah ngerti, malah ketawa terus ente. Ya, Soun. Ente juga salah sih. Udah tahu-tahu Ana ini dongok, masih juga dibilangin. Mana ngerti, dongok. Aduh, ih, dongok. Soun, mendingan ente di pojok sana nangis. Kayak Ana masuk penjara ikut ente. Dasar dongok. Ente memang dongok, Mimun, dongok. Tuan Sultan Modot. Apa? Tolong bebasin Ana, Tuan. Ini bukan kesalahan Ana, tapi kesalahan Miun, Tuan. Tolonglah, Tuan. Memang tujuan Ana kesini mau membebaskan ente berdua, tahu? Tuan Modot, kalau Ana mau dibebasin, jangan buru-buru dong. Ana masih mau menikmati penjara ini, Tuan Modot. Miun, ente ini gimana sih? Tuan Sultan Modot ini mau membebaskan kita berdua. Kok ente nggak mau? Masih enak sih, Soun. Reza. Ya terserah, kalau ente nggak mau nggak apa-apa. Ana aja Tuan, Ana saja Tuan. Tolong Tuan. Ente mau bebas? Iya Tuan. Ente enggak? Belum, Tuan. Belum kepengen bebas? Masih. Bener? Bener Tuan. Ya tolong Tuan cepat dibukain Tuan. Tunggu teman ente dulu dong. Teman pertama Don Reza. Miun Reza. Tolong Tuan. Reza. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.